Halo semua, hari ini saya akan menjelaskan tugas flash ataupun web flash. Untuk kali ini kita akan membahas tugas dari Bu Anis. Jadi pertama-tama kita install flash dulu. Jika sudah install flash, masukkan saja ini from flash, import flash, render template, request, redirect, session, and URL for. From ini adalah from flash, ini library-nya. Yang diimport ini adalah function yang diimport apa aja. Jadi function flash, render template, request, redirect, session, and URL for dari library flash diimport ke main.py ini atau app.py atau root.py, terserah kalian menyebutnya apa. Jadi setelah diimport semuanya, kita lanjut ke app. App sama dengan flash ini adalah cara untuk menjalankan flashnya ya. Jadi name ini adalah main ini. Oke, setelah itu kita berikan secret key untuk merahasiakan session ya. Secret key ini terserah, secret boleh, key boleh, terserah, tapi ini saya tulis secret saja. App root adalah rootnya. Jadi misal garis miring saja maka index, maka akan muncul langsung di sini. Jika ini ditulis garis miring maka akan tetap muncul di sini karena ini adalah indeks. Karena indeksnya adalah input, maka saya akan menggunakan metode yang namanya get dan post. Jadi post ini adalah form metodenya dari indeks tersebut. Jadi ini kan ada metode get dan post, dan def sendiri terdapat index. Def ini adalah function, jadi fungsinya adalah index. If request method sama dengan post, if form method ini sama dengan post atau dikirim misalnya, maka dia akan mengambil nama ini dari inputan ini, input, name dan ID. Biasanya saya menggunakan nama dan ID biasanya sama. Misalnya ini adalah inputan untuk nama, maka name dan ID-nya adalah sama-sama nama. Jadi request from get name, nama. Jadi ininya nama harus sama ya. Ininya kecilnya sama, harus sama semuanya. Oke, name get nama. Untuk ininya yang bagian kiri adalah variabel. Dan kenapa di sini ada session? Session ini gunanya untuk menyimpan, karena nanti kita tidak menggunakan database, maka kita simpan di dalam session. Session variabelnya namanya apa? Variabelnya namanya name atau nama. Ini untuk inputannya sendiri. Jadi input nama, name, jurusan, email di atas ini, terus kode, matkul, SKS, nilai, dan akhirnya masuk ataupun submit. Jadi dari semua input ini kita ambil dari inputan ini. Misal ini kita isi, maka ini akan muncul di sini. Jadi inputan itu tadi kita ambil dan kita masukkan sebuah session. Jika mengganti-ganti root ataupun index tadi kan langsung lari ke dashboard. Ininya udah pindah ke dashboard. Jadi masih ada, jadi datanya itu masih tetap tersimpan di dalam session tersebut walaupun sudah diubah-ubah ke roots lain. Oke, kita lanjutkan. IPK ini adalah penghitungan dari nilai kali SKS. 25 ini saya menemukan rumusnya saja, terserah kalian menggunakan rumus apa. Ini rumus saya sih, nggak apa-apa. Jadi itu aja untuk IPK. Selanjutnya ada redirect URL for. Jadi ketika semua ini sudah di-post, sudah dikirim, sudah disimpan, sudah di-get semuanya, maka kita redirect langsung ke upload dashboard ini.
ini sudah semua di input, diklik masuk tadi, kita langsung redirect ke AppRoot dashboard. Setelah itu ada render template. Ini bagian krusial ya. Render template itu adalah HTML yang dipakai. Misal tadi ini indeks kan, ininya kan rootnya kan begini. Jadi ini HTML yang kita pakai. Saya memakai indeks HTML, maka yang muncul indeks HTML ini terus ini. Dan jangan lupa, ini kebanyakan kesalahan ya. Jadi ini directory templates itu menggunakan S. Jangan lupa untuk menggunakan S. Jika tidak menggunakan S ataupun template tanpa S, maka index.html ini tidak terbaca. Jadi gitu. Saya lanjut untuk root selanjutnya. Dashboard tadi setelah di indeks masuk langsung ke dashboard, maka sudah di sini. Oke, di sini dashboard if nama in session. Jadi misalnya nama ini tadi, misal nama ini, nama yang sama yang telah diinput ada di dalam session, ada di dalam sini, maka dia akan muncul render template. Jadi yang kita if-kan atau kita jadikan acuan adalah nama. Misal nama kita tidak memasukkan nama, maka dia akan kembali ke indeks ataupun ke sini, ke dev index ini. Kita harus memasukkan inputan lagi. Jadi setelah memasukkan nama, maka kita bisa masuk ke dalam session dan ini sudah terbaca di langsung ke template render template-nya adalah dashboard.html atau ini, ataupun kalau tampilannya seperti ini adalah dashboard.html. Setelah itu kita kembali ke main.py. Untuk variabel nama sendiri, kenapa kok ini berbeda dengan ini? Karena ini hanya untuk memanggil dan menyimpan di dalam session, dan kita panggil lagi di sini hanya untuk mendeklarasikan variabel nama tersebut ada di dalam session yang sudah diambil dari form inputan. Jika tidak menggunakan session, maka akan terjadi kehilangan data ataupun datanya itu tidak terbaca. Jika dashboard pindah ke KRS, terus KRS pindah ke nilai, maka datanya sudah hilang. Dashboard jika kita sudah menginputkan semuanya dan kita dipindahkan ke dashboard dan kita dari dashboard pindah ke KRS, maka data itu hilang semua jika tidak menggunakan session. Jadi session gunanya adalah untuk menyimpan. Variabel nama, NIM, jurusan email ini adalah variabel untuk memanggil apapun yang kita simpan di dalam session. Kita harus samakan, jika nama, variabel nama, sesinya harus nama, dan jurusan harus jurusan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kita lihat di sini kita juga bisa pindah ke KRS maupun ke daftar nilai ataupun laporan nilai. Kenapa? Dikarenakan kita sudah menyimpannya di dalam session. Jadi walaupun kita pindah-pindah bolak-balik terus seperti ini, datanya tetap tersimpan karena sudah disimpan di dalam session. Untuk roots-nya sendiri di sini ada aref dashboard, sama seperti yang kemarin lah ya, ngelingkan. Ini misal dari dashboard untuk data diri, untuk yang atas ini adalah data diri ke dashboard. Ini untuk KRS ataupun langsung ke roots-nya di sini, dashboard, KRS, nilai laporan, ya sama lah ya. Kita cuma memanggil root-nya aja, bukan HTML-nya. Jadi itu saja. Ini minusnya dari kita nggak pakai database sih. Kalau kita pakai database, kita cuma perlu inputan sekali dan kita nggak perlu ngatur rules lagi ke dalam session gini sih. Kita cuma langsung ke, misal kita pakai database ya,
Jadi ini masukkan ke database, ini nama, request from get, gitu aja. Misal pakai database, maka gini aja. Tetapi minusnya jika pakai database adalah kita harus menambahi folder yang namanya model dan juga controller ataupun ya seperti itulah. Jadi itu untuk penjelasan minggu-minggu setelah ini ya. Jadi ini saya menjelaskan minggu ini dan minggu besok, dan tugas apa yang kalian lakukan di kelas Bu Anis untuk presentasi minggu besok. Jadi itu saja sih. Ini sama, dashboard sama, KRS sama, nilai juga sama, laporan juga sama. Itu tadi cuma mindah-mindah aja. Jadi kita juga perlu rootnya juga. Misal ininya adalah dashboard, maka pindah ke data diri. Jika KRS, maka rootnya ke KRS. Lihat saja yang di atas saja ini. Jika ini nilai, maka pindah ke nilai. Jika ini ke laporan, maka pindah ke laporan. Seperti itu. Nah, untuk logout sendiri ini button keluar kembali ini ya. Jadi semua session yang ada, jadi semua key yang telah kita simpan itu di clear ataupun dibuang, dan kita setelah di clear kita di redirect ke URL for index. Untuk ini dua baris kode ini adalah untuk menjalankan maksudnya. Misal if name sama dengan main, maka jika name ini adalah main ataupun utama, maka app ataupun aplikasi Flash ini berjalan. Jika kalian tidak menggunakan debug itu tidak apa-apa, tapi saya sarankan menggunakan debug karena setelah kalian mengupdate, kalian perlu untuk mengulangi run jika tidak menggunakan debug. Jika menggunakan debug, kalian hanya perlu mereload webnya saja dan akan langsung itu. Misal ini nama. Nah, ini kita hanya perlu mereload aja. Sebentar. Nah, ini berubah menjadi nama. Gitu. Oh iya, untuk pemanggilan datanya sendiri itu sangat simpel sekali. Jadi setelah dipaparkan di sini variabel nama, misal variabel nama, NIM, jurusan, email, maka memanggilnya ini lebih gampang sekali. Jadi kalian hanya perlu 2 kurung awal, nama variabel ini adalah nama, jadi di sini juga nama. Kurung awal 2 kali untuk menutup, semuanya sama. Jadi seperti itu. Untuk ini kenapa menggunakan header? Sebenarnya header sudah ada sendiri, cuma saya membuatnya karena saya menggunakan template saya sendiri. Jadi ini adalah header saya. Jadi ini mentok di sini. Ini merah karena belum saya tutup. Kenapa belum saya tutup? Karena jika saya tutup di sini, maka di sini akan membacanya berbeda. Jadi itu tadi tidak usah ditutup, walaupun error, walaupun merah ataupun codingannya apapun itu harus ditutup karena kalian memanggilnya di sini. Jadi ini sudah ditutup kok sama ini 2 ini di sini. Setiap halaman pasti punya penutup sendiri. Gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir sih. Include HTML di sini merah gini. Tapi di sini itu sudah ditutup, jadi nggak perlu masalah, asalkan kalian menginclude header.html ini. Jika kalian menggunakan template sendiri loh ya, jika tidak ya nggak apa-apa, terserah kalian. Untuk tugasnya sendiri adalah ke kelompoknya ada 6 orang, maka ketua tidak perlu melakukan apapun. Jadi 1 orang untuk root bagian indeks ini 1 orang, jadi 1 orang mengoding dan menjelaskan indeks itu bagaimana dan root indeks itu bagaimana dan sebagainya. Ya sama lah kayak semuanya ya. Laporan juga sama seperti itu.
dan seterusnya. Ini nanti jika 5 orang maka ketuanya ikut mengerjakan. Jika sesudah masing-masing orang mengerjakan satu root, maka digabung menjadi satu web flash. Ini perlu ini sih, nggak bisa sih ini codingan orang satu-satu dikumpulin. Ini bisanya sih 5 orang ngoding bareng di template yang sama, di hari yang sama, dan live. Jadi jika mengganti-ganti bisa terlihat dan juga bisa dinilai lah. Gitu aja sih. Jadi satu tampilan ini jadi satu web flash ini. Itu aja sih. Oke, cukup untuk penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain hari.